Jika mau Anda merambah dunia bisnis pemerintah boleh dilirik ya, bisnis yang besar. Smart viewers, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya. Selamat ya untuk kamu yang beruntung. Berjumpa lagi pada acara Good Talks. Kali ini saya akan membawakan satu materi terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Paulus Aluk Fajar Dwisanto, SHMH dari program studi Business Law. Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sebetulnya sangat menarik ya. Karena kalau kita ngomong bisnis besar, ya bisnis dengan pemerintah. Siapa yang membangun jalan, membangun jembatan, membangun seperti yang kita lihat sekarang IKN, itu pasti pemerintah. Tapi yang unik dari pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, yaitu ada unsur keuangan negara di sana. Mesti hati-hati ya, karena ada unsur keuangan negara. Kalau sampai terjadi hal yang merugikan keuangan negara, itu kasusnya tidak hanya berhenti pada kasus perdata, tetapi bisa merambah ke ranah tindak pidana korupsi. Kasus yang pertama, ini kasus yang saya terlibat di dalamnya ya, karena saya dihadirkan sebagai ahli di situ, yaitu terkait dengan kasus pengadaan BCSS, Backbone Coastal Surveillance System. Itu semacam radar untuk memantau pergerakan kapal. Itu kasusnya terkait dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut. Bakamla order ya lewat LPSE, layanan pengadaan secara elektronik ditawarkan terkait dengan keperluan BCSS tadi. Akhirnya terjaringlah yang berminat. Ternyata untuk yang bisa membuat BCSS ini nggak banyak. Hanya satu perusahaan yang mampu di Indonesia, yaitu PT CMI Teknologi yang ada di Bandung ya. Lantas mereka melakukan negosiasi langsung ya. Pihak Bakamla lewat orang yang dipercaya ya, dia berkomunikasi dengan PT CMI. Ada hal yang sebetulnya menjadi kesalahan prosedur ya. Pengadaan yang nilainya sudah ratusan miliar seperti ini, harusnya memang ada tender ya atau lelang. Itu dilakukan pada dasarnya, tetapi sekedar formalitas. Rupanya ada proses yang salah ya, proses yang salah. Pihak Bakamla sudah berkomunikasi di awal. Kesalahan yang kedua sebetulnya dia melakukan semacam kolusi ya. Karena yang maju ke tender itu kan teman-temannya dia. Dan rupanya terlalu royal juga ya PT CMI ini ya. Jadi hal yang seperti ini rupanya diindus oleh KPK. Ada hal yang secara umum salah sebetulnya. Jadi kalau memang penyediaannya tunggal, hanya satu-satunya, tidak perlu menggunakan mekanisme tender yang mampu cuma satu. Kalau dipaksakan terkesan kolusi ya. Rupanya tidak hanya itu, tapi pada saat dia menentukan model kontraknya juga ada hal yang terlewat ya. Di dalam pengadaan itu ada hal-hal yang harus dipahami dengan baik ya. Ada pengadaan barang, ada pengadaan jasa konstruksi, ada pengadaan terkait dengan konsultansi, ada pengadaan lainnya ya. Sebetulnya apa yang ditawarkan ini menyangkut dua hal. Kalau kita ngomong backbone ya, Backbone Coastal Surveillance tadi ya sistem, itu ada proses pembangunan. Dia memerlukan satu gedung ya. Ya, dia memerlukan juga peralatan yang tidak ada di pasaran. Dia mesti siapkan. Dia juga memerlukan satu software tertentu untuk mengoperasikan BCSS ini ya. Jadi ada dua yang muncul. Ya, ada jasa konstruksi. Karena sebetulnya barangnya nggak bisa dipesan, bukan barang yang umum ya, bukan kita mau beli ballpoint, tapi barang yang memang harus didesain khusus. Yang kedua, kalau menyangkut sistem tentunya ini masuk ke jasa konsultansi ya. Kalau Anda memesan satu software tertentu, itu kan perlu usernya diajak ngomong. Nah ini ya, proses di awal dia bicara, melakukan negosiasi dengan Bakamla ini dianggap melanggar. Ini pelanggaran terkait dengan etika kalau di ranah pengadaan. Etika di pengadaan itu harus mengandung unsur adil, efisien, efektif, transparan ya, keterbukaan, prinsip bersaing, akuntabel. Prinsip bersaing otomatis dipersangkakan ya, karena kan wah ini kok nggak ada persaingan, seolah-olah demikian ya. Dari situ kemudian Dirut PT CMI ini didakwa tipikor. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Yang di depan.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska dari jurusan Bisnis Law. Saya ada pertanyaan, kenapa kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa berujung pada kasus tindak pidana korupsi? Oke, ini sebetulnya pertanyaan yang sering kali dilontarkan ya. Terkesan kesalahan prosedur karena di dalam pengadaan barang dan jasa ini mestinya tender, tetapi kenapa penunjukan langsung? Jadi kondisi yang demikian ada rentetannya ya. Jadi kalau penunjukan langsung itu kan lebih kepada meniadakan persaingan ya. Ada beberapa hal yang dilanggar tuh. Persaingan usahanya juga kena, kan meniadakan persaingan. Yang kedua, potensi suap. Beberapa kasus dibuktikan kalau penunjukan langsung rupanya yang dapat proyek itu memberi gratifikasi. Ada kasus Bakamla dia memberikan ada ulang tahun disumbang 200 juta, ya ada entertain. Kalau ada embel-embel seperti itu, kesalahan prosedur itu memang bisa berujung korupsi, ya, tindak pidana korupsi. Tetapi kalau yang murni harusnya masih bisa mengajukan pembelaan ya. Seperti Anda bisa lihat kasus yang paling fenomenal itu kasusnya Pertamina ya. Karen Agustiawan, pembelian blok minyak ya. Itu kan sama tuduhannya tipikor, tapi dia bisa membela diri. Oke, ada kesalahan prosedur, izin komisaris belum, segala macam ya. Tetapi yang pasti dia membuktikan dengan satu doktrin business judgment rule. Dia katakan bahwa apa yang saya lakukan ini sepenuhnya demi kepentingan perseroan. Saya lakukan dengan profesional, saya lakukan dengan data yang akurat, tetapi risiko bisnis bisa untung, bisa rugi. Akhirnya pada tingkat kasasi ya, dia diputus bebas murni. Jadi kalau memang dibuktikan nggak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan, karena definisi korupsi kan sederhana, tidak harus dia yang menikmati. Ya, barang siapa yang punya jabatan melakukan satu aktivitas yang bisa merugikan keuangan negara, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain, itu bisa masuk ranah tipikor. Oke, begitu ya. Saya masih buka satu kesempatan pertanyaan. Oke, silakan. Oke Pak, jadi perkenalkan nama saya Prita dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Walaupun saya dari pendidikan, namun saya tertarik dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, saya ada satu pertanyaan nih, kira-kira bagaimana sih Pak cara memberantas kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah? Itu saja, terima kasih. Menarik ya, karena kalau ngomong pendidikan tinggi, lembaga pendidikan itu bisa juga masuk ke ranah pengadaan barang ya. Kalau itu katakanlah sekolah-sekolah negeri itu kan memerlukan pengadaan juga. Oke ya, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa sih kok tingkat korupsi tertinggi itu ada pada pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kita seringkali mendengar ya, wali kota, gubernur, bupati didakwa tipikor. Kasusnya pasti sekitar pengadaan, ngasih proyek ya, penunjukan langsung. Selama masih ketemu ya, itu agak sulit diberantas. Tetapi kalau sudah menggunakan sistem elektronik, tendernya elektronik, prosesnya semuanya itu melalui sistem yang sifatnya IT, maka itu paling tidak mengeliminir ya, tidak ketemu secara langsung. Jadi prosesnya dibuat terbuka, semua orang bisa akses dan mulai digalakkan. Konsep Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang itu sebetulnya mengendaki yang demikian. Ada namanya online single submission. Itu perizinan sekarang sudah dilakukan secara online. Nah, kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dieliminir, ketemu dengan orangnya langsung ya, tidak ada negosiasi, kontak secara personal, tapi semuanya menggunakan sistem. Ya, penilaiannya juga menggunakan satu sistem yang cukup transparan, semuanya bisa masuk, diumumkan, semua bisa lihat. Mestinya kondisi itu akan mengurangi ya, akan ke sana arahnya. Ya, sudah mulai dibangun ya infrastruktur IT-nya. Jika mau Anda merambah dunia bisnis pemerintah boleh dilirik ya, bisnis yang besar. Kalau dapat satu proyek, wah luar biasa. Tapi ingat, ada unsur keuangan negara di sana. Harus belajar betul tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa, baik pemerintah maupun swasta. Biasanya kan menggandeng swasta, gitu ya. Sebenarnya gue tertarik untuk mempelajari pengadaan barang dan jasa lebih dalam selanjutnya. Dan juga materi ini juga berkaitan banget dengan tujuan gue mengapa gue ingin jadi anak bisnis law. Yaitu gue ingin menghilangkan tindak pidana korupsi, salah satunya di ranah pengadaan barang dan jasa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi nanti terkait dengan hal teknis pengadaan barang dan jasa. Sampai ketemu lagi. Smart Viewers, sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan. Dan satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan baik akan mendapatkan hadiah menarik.
Dan pertanyaannya berikut ini. Untuk satu orang yang beruntung dan menjawab dengan benar akan diumumkan pada episode berikutnya. Jadi saksikan terus episode Good Talks X Business Law Binus selanjutnya ya.